Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Apa kabar para hadirin? Ya, semoga selalu sehat ya. Walaupun kita nggak ketemu, kalian harus menjaga kesehatan. Nah, ada 3 tipe manusia di muka bumi. Kalau ditanya apa kabar, menjawab seperti ini. Tipe yang pertama ditanya apa kabar, dia jawabnya galau pak, stres, saya menderita. Nah, ini tipe-tipe yang di bawah rata-rata nih. Tipe yang kedua ditanya kabar, selalu menjawab baik pak. Nah, tipe yang ketiga kalau ditanya apa kabar, jawabannya adalah hebat, luar biasa, seperti apa yang kalian berikan kepada saya. Nah, jawaban ini sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk Anda calon-calon yang akan memajukan negara Indonesia. Nah, saya minta Anda milih 3 tipe manusia di negeri ini. Nah, pilih 1 atau 2 atau 3. Jadi ketika saya tanya apa kabar, saya mau dengar jawaban Anda ya. Apa kabar semuanya? Hebat, luar biasa. Nah, ini yang paling penting. Saya minta tepuk tangan yang terbaik untuk memulai acara kita malam ini. Baik, senang sekali saya mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan kesehatan untuk berada di panggung ini. Dan saya juga berterima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya ke event ini. Dan saya berterima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara ini. Di sini saya sedikit cerita tentang virus corona. Nah, virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Nah, coronavirus ini adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat seperti infeksi paru-paru. Nah, sedikit menceritakan kisah seseorang yang berjuang melawan virus corona dan dinyatakan sembuh. Nah, selama 2 pekan lebih, Christina warga Surabaya bergelut melawan COVID-19 yang dia derita. Namun, ibu 2 anak ini lantas tak menyerah dengan keadaan. Rasa sakit dialami mulai dari gejala demam tinggi, sesak napas, hingga hilang hawa nafsu makan. Nah, beberapa hari dia dirawat di rumah sakit mitra keluarga. Waktu itu napas Christina sudah lemas dan paru-paru dada kanannya warnanya abu-abu. Sudah bisa sembuh karena terapi. Lalu yang kiri itu memburuk, membentuk kabut, kata Christina. Nah, lalu ia dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo dan masuk ke ruangan isolasi. Christina setiap hari merasakan sakit dan hanya berteman dengan peralatan medis di ruang isolasi. Nah, saya tahu saya dimasukkan ke ruang isolasi khusus dengan kondisi lemas, bernapas pun sudah tak sampai. Oksigen tidak maksimal, kata Christina. Di hari-hari berat itu motivasi dari dokter membuatnya tetap bertahan. Nah, ibu harus sembuh, ibu sehat karena hanya ibu yang bisa membantu diri ibu sendiri. Imun ibu yang membentengi diri ibu sendiri, itu kata dokter kepada Christina. Tidak pernah sama sekali dokter dan perawat bilang kepada saya tentang virus itu. Nah, hingga akhirnya Christina ini sembuh di hari ke-8 dan diperbolehkan bertemu suaminya. Dia menginginkan masyarakat agar tidak menyepelekan COVID-19 ini dan menuruti imbauan pemerintah. Ini bukan penyakit atau virus biasa, saya sudah mengalami ini, ucap Christina. Nah, saya ingin mengasih tahu tips menjaga kesehatan selama karantina di masa pandemi COVID-19. Saat Anda mengisolasi diri karena COVID-19, Anda pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, mengikuti anjuran hidup sehat serta umum serta makanan seimbang. Tetap terhidrasi, aktif secara fisik, cukup tidur, dan mengolah stres adalah rekomendasi terbaik untuk tetap sehat selama masa pandemi ini. Nah, ini nih berikut cara untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi. Yang pertama itu ada makan makanan yang seimbang dan bervariasi. Nah, tidak ada makanan atau suplemen yang dapat meningkatkan sistem kekebalan kita dan mencegah atau mengobati COVID-19. Namun demikian, makan makanan yang seimbang dengan banyak buah dan sayur biji-bijian, protein nabati, hewani, serta lemak sehat adalah cara terbaik untuk mendapatkan semua nutrisi penting yang kita butuhkan untuk kesehatan yang baik, fungsinya untuk kekebalan tubuh yang normal.
Yang kedua itu tetapkan rutinitas. Saat pandemi ini tentu banyak yang merasa cemas, sedih, stres, dan takut. Menjaga rutinitas harian yang normal dapat membantu mengelola sebagian dari stres ini. Salah satu cara kita dapat melakukannya adalah dengan makanan yang teratur dan merencanakan makanan sebelumnya, dan kita bisa berolahraga. Yang ketiga ada menjaga terhidrasi. Hal ini sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Berapa banyak air yang kita butuhkan tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi lingkungan. Misalnya cuaca panas kemungkinan akan mengharuskan Anda minum lebih banyak air. Nah, saya juga ingin mengasih solusi agar tidak tertular virus corona. Dengan mengenal karakteristik virus corona ini, maka ada sejumlah langkah yang bisa kamu lakukan agar tidak tertular corona ini. Langkah yang bisa kamu terapkan mulai dari diri sendiri atau berada di tempat umum. Apa saja sih cara menjaga kesehatan ini? Yang pertama dari diri sendiri, mencuci tangan tentu saja. Yang kedua, sedia hand sanitizer tentu saja. Yang ketiga, jangan sentuh wajah sama sekali. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Yang kelima, jaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, bawa makanan sendiri. Dan ada ketika berada di tempat umum, ini caranya nih. Yang pertama, tidak melakukan kontak fisik. Yang kedua, social distancing. Yang ketiga, menghindari transportasi umum. Yang keempat, membersihkan meja saat akan Anda duduk di restoran. Nah, virus corona ini benar adanya. Kita wajib ikut serta untuk memutuskan mata rantai corona. Dan kita wajib menjaga kesehatan di masa pandemi sekarang. Dan serta kita harus memahami bagaimana caranya agar kita terhindar dari virus corona tersebut. Nah, mungkin di sini saya sedikit menyampaikan dengan dampak dari virus corona atau COVID-19 dan dipenuhi dengan ketakutan untuk masa depan yang tidak pasti disertai kebingungan dan kesulitan besar. Tetapi kita percaya bahwa musim semi pasti akan datang, selalu musim dingin. Bencana pasti akan dipulihkan, diperbarui, dan juga seperti halnya hati kita yang terluka akan sembuh. Nah, kita akan bangkit berdiri lagi. Saya percaya bahwa berbagi kasih dan perhatian, dorongan yang hangat, dan bahkan hal kecil pada saat-saat seperti ini sangat dibutuhkan. Nah, sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan semua ini. Dalam waktu singkat, saya menunggu perbuatan akan dibuka kembali dan orang-orang yang baik akan berkumpul, bersuka cita dan berbahagia lagi. Kita semua pasti bisa berdiri bersama lagi. Saudara-saudara, kita pasti bisa melewati ini. Maka bersama, walaupun saya tahu ini hanya kekuatan kecil, saya akan berdoa. Mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.